Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maliatul Aliyah akan mengenalkan peralatan dan bahan untuk menggambar pola dan menjahit. Di sini yang pertama yang harus disiapkan yaitu buku pola. Buku pola di sini buku apa saja bisa, buku tulis yang besar juga bisa, asalkan bisa dibuat untuk menggambar pola. Yang kedua pensil. Pensil di sini pensil biasa ya. Ini gambarnya yang ini. Pensil, kemudian penghapus, terus kemudian pensil merah biru yang seperti ini. Pensil merah biru ini gunanya untuk yang merah untuk menggambar pola depan, kalau yang biru ini menggambar pola belakang. Jadi biar enggak salah antara pola depan sama pola belakang. Kemudian pita ukur. Pita ukur gunanya untuk mengukur berapa sentimeternya ukuran badan kita. Kemudian kertas pola. Di sini kertas pola seperti ini. Ini biasanya kita menggunakan kertas pola, kertas payung, biar mudah untuk menggambar pola. Kemudian veterband. Veterband di sini gambarnya seperti ini. Gunanya untuk mengetahui, kalau pemula itu mengetahui titik tengahnya di bagian pinggang di sini. Biar enggak salah, biar enggak ada yang ke atas, ada yang ke bawah, biar pas. Kemudian penggaris aneka ukuran. Di sini ada bermacam-macam penggaris aneka ukuran, tapi di sini kita menggunakan penggaris yang siku sama penggaris panggul. Cuma dua aja yang kita pakai di sini. Kemudian kita memakai radar. Radar di sini ada dua macam. Yang pertama radar bergigi, dan yang kedua radar tidak bergigi. Fungsinya sama saja, yaitu fungsinya untuk menebalkan gambaran di pola, di bahan. Kemudian karbon. Karbon di sini ini ada gambarnya, ada yang merah, biru, sama kuning, sama aja. Terus kemudian gunting kain. Gunting kain gunanya untuk menggunting kain, khusus menggunting kain. Gunting kain seperti ini. Kemudian gunting kertas. Gunting kertas kita menggunakan gunting apa aja bisa. Yang penting tidak menggunakan gunting benang. Kalau gunting benang itu khusus untuk benang, tidak untuk kertas dan tidak digunakan untuk kain. Kemudian gunting zigzag. Kalau di sini gunting benangnya seperti ini ya. Kemudian bidal atau topi jari, biasanya digunakan untuk melindungi jari kita supaya tidak terkena jarum. Ini bidal atau topi jari. Kemudian kapur jahit. Kapur jahit digunakan untuk menggambar pola di bahan. Kalau kita pakai yang kayak pensil gini. Kemudian pencabut benang atau pendedel. Pencabut benang atau pendedel gunanya untuk seumpama kita salah menjahit, kemudian kita pakai pendedel. Ini pendedel. Seperti ini. Kemudian jarum tangan. Jarum tangan ini gambarnya ada berbagai macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Ini gunanya untuk ngesum. Biasanya kita kalau seumpama jahitannya sudah selesai, untuk baju bagian bawah itu kita sum pakai jarum tangan. Terus selanjutnya alat memasukkan benang. Alat memasukkan benang biasanya kita menyebutkan itu mata nenek. Kalau seumpama di sini
rata-rata kan ibu-ibu, jadi kita pakai mata nenek atau alat memasukkan benang. Selanjutnya jarum pentul. Jarum pentul itu berfungsi banget buat kita, seumpama kita mau menggambar pola di bahan, itu harus dikasih jarum pentul biar bahannya itu tidak lari kemana-mana. Terus bantalan jarum. Bantalan jarum ini harus ada. Seumpama kita pakai jarum, kalau nggak ada bantalan jarum, nanti jarumnya itu bisa lari kemana-mana dan berserakan kemana-mana. Kemudian jarum mesin. Jarum mesin itu di sini pakai mesin besar ya. Ini jarum mesin besar. Kita biasanya menggunakan yang nomor 14. Di sini jarum mesin itu berbagai macam nomor. Kemudian mesin jahit. Ini mesin jahitnya. Kalau di sini gambarnya itu pakai mesin jahit portable. Kemudian kita pakai sepatu mesin jahit. Kalau kita jahit nggak ada sepatu mesinnya, itu nggak akan bisa untuk jahitannya nggak akan rapi. Ini sepatu mesin jahit seperti ini. Seperti ini. Kemudian setrika. Setrika gunanya untuk merapikan baju kalau sudah jadi. Biar biar dipandang itu bagus. Kemudian papan setrika. Papan setrika seperti ini. Jadi di sini nyetrikanya pakai papan, enggak di bawah gitu ya. Kita pakai papan di atas. Kemudian kita pakai bantalan setrika ini. Kemudian pakai boneka jahit. Boneka jahit itu seperti ini, manekin. Buat seumpama kita kalau mengukur sebelumnya itu pakai ini dulu, manekin dulu, kemudian kalau sudah dimanekin kita pakai langsung ke temannya sendiri-sendiri biasanya. Mengukur temannya sendiri-sendiri. Terus kalau sudah jadi bajunya bisa ditaruh di manekin ini. Kemudian pemberat bahan atau kain. Pemberat bahan atau kain ini gunanya seumpama kita memotong bahan itu harus ada pemberatnya. Soalnya biar nggak lari kemana-mana. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pakaian antara lain benang jahit. Benang jahit itu sangat berfungsi sekali nggih. Jadi benang jahit itu wajib ada. Kalau kita menjahit nggak ada benangnya itu tidak akan bisa jadi. Kemudian benang jelujur. Kemudian resleting. Biasanya ada yang pakai resleting, biasanya ada yang enggak. Terus macam-macam kancing. Kancing kemeja, kancing bungkus, kancing untuk bobok, BB itu bobok. Kemudian kancing kait atau hak. Macam-macam busa. Busa itu biasanya digunakan untuk yang di bahu. Biasanya yang baju jas itu biasanya pakai busa. Kemudian kancing tekan, kemudian kancing hias. Kemudian bermacam-macam renda hias. Di sini banyak sekali renda. Macam-macam renda yang putih ini. Kemudian gesper. Gesper biasanya untuk baju pramuka. Kalau familiar itu di baju pramuka ada gespernya. Terus macam biku-biku seperti ini. Kemudian bisban. Bisban seperti ini. Kemudian kain keras. Kain keras ini digunakan untuk menggunakan kemeja, kerah kemeja atau biasanya marset untuk tangan. Kemudian perekat ini. Gambarnya seperti ini. Ini perekat. Kemudian macam-macam elastik. Elastik itu karet. Terus macam-macam bis.
macam-macam benang hias atau tali pengisi. Seperti ini. Kemudian pengambilan ukuran. Pengambilan ukuran itu di sini kita menggunakan 15 ukuran. Yang pertama kita mengukur lingkar dada, kemudian lingkar pinggang, kemudian lebar bahu, kemudian lebar pundak depan, kemudian lebar pundak belakang. Yang keenam lebar muka, lebar belakang, panjang punggung, panjang badan dari titik bahu tertinggi atau HPS. Kalau kita menyebutkan di sini itu full length. Terus panjang muka, panjang sisi, body slope depan, body slope belakang, tinggi puncak dada, dan jarak puncak dada. Kemudian di sini untuk pembuatan pola, kita harus mengetahui kualitas pola pakaian dan yang akan kita tentukan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, ketetapan dalam pengambilan ukuran tubuh si pemakai. Hal ini mesti didukung oleh kecermatan dan ketelitian dalam menentukan posisi titik dan garis tubuh serta menganalisa posisi titik dan garis tubuh. Jadi kita dalam mengambil ukuran itu harus cermat, tidak boleh salah. Kalau salah sedikit itu pasti nanti kesalahan pada di polanya, jadi bajunya itu nggak enak dipakai. Kemudian kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola, seperti garis lingkar garung lengan, garis tekuk leher, bahu, sisi badan, sisi rok, bentuk lengan, kerah, dan sebagainya. Jadi kita kalau menggambar, seumpama menggambar baju, pola baju, jadi kita harus pas dengan ukuran yang kita ukur sebelumnya. Kalau kita mengukurnya itu salah, pasti kita menggambarnya itu pasti akan salah dan dipakai di baju si pelanggan itu nggak akan enak. Kemudian ketetapan memilih kertas pola seperti kertas Dorslek, kertas karton manila atau kertas koran. Kalau di sini kita menggunakan kertas payung yang warna coklat. Kemudian kemampuan dalam ketelitian memberi tanda dan keterangan setiap bagian pola, misal tanda pola bagian muka dan belakang, tanda arah benang atau serat kain, tanda keserutan atau lipit, tanda kampuh, tanda tiras, tanda kelim, dan lain sebagainya. Jadi di pola itu kita harus memberi keterangan kalau depan itu yang merah, kalau yang belakang biru. Terus kita harus tahu arah seratnya. Kalau kita motong itu nggak tahu arah seratnya, kalau arah seratnya salah itu pasti di baju itu akan kelihatan jelek. Kemudian yang kelima, kemampuan dan ketelitian dalam menyiapkan dan mengarsipkan pola agar pola tahan lama. Jadi kalau kita membuat pola itu kita harus menyimpannya di tempat yang bisa tahan lama dan tidak bisa seumpama digerogoti semut gitu ya. Sudah selesai kita mengenal peralatan dan bahan untuk menggambar pola dan menjahit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.